Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 10 Oktober 2024. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari sejak awal kita memasuki bulan Oktober tanggal 1. Waktu begitu cepat, sekarang sudah tanggal 10 Oktober. Waktu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu roh kita menyala-nyala, semangat kita mau melangkah maju ke depan, melangkah bersama dengan Yesus. Minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun kita. Sebab hidup adalah sebuah perjalanan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Tanpa Tuhan kita tidak kuat. Saya tidak kuat, tidak mampu menghadapi tantangan yang begitu berat tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita akan jatuh seperti Saul, mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya jatuh di dalam dosa. Akhirnya Tuhan cabut itu otoritas sebagai raja, diganti dengan Daud. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau baca 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Daud ada di istana Saul karena roh Tuhan ada atas Daud. Tapi Saul ada roh jahat atas izin Tuhan. Itu pada kesempatan pada pagi hari ini, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian lagu lama, Pantekosta lama. Dan sejak kecil saya sudah tahu ini. Dan sejak kecil saya minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu, amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin, terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 13, demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada
padamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah hidupku ya Tuhan Yesus, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sucikan Tuhan mataku, hatiku, pikiranku pagi ini. Kami merindu baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ajarkan aku, ingatkan aku untuk selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Roh Kudus tuntun setiap kami anak-anak-Mu. Sebelum kami beraktivitas apapun, Roh Kudus berikan petunjuk. Roh Kudus mengajar kami, mengingatkan kami Bapa, untuk kami selalu taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Kita berterima kasih sama Tuhan, selalu bersyukur. Hidup yang penuh dengan tantangan, tiap hari, tiap saat, tidak pernah berhenti. Badai selalu menerpa. Demikian juga biar badai Roh Kudus, kuasa Roh Kudus senantiasa berkuasa di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 51 ayat 13, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kalau diambil Roh Kudus dalam kehidupan kita, berarti kita dikuasai oleh diri kita dan roh iblis. Seperti Yudas Iskariot dikuasai oleh roh iblis. Seperti Raja Saul dikuasai oleh setan, roh jahat, hancur saudara. Ya, itu saya selalu minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu minta Roh Kudus tuntun hidup kita, pimpin. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus kan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan lagi. Kita membaca 1 Samuel pasal 16. Puji Tuhan. Kita terima kasih. Kalau Tuhan izinkan kita sekarang baca 1 Samuel pasal 16 ya. Dari 14 sampai 23 ya. Kemarin sudah kita baca 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Sekarang kita mau selesaikan satu pasal dari 14 sampai 23 supaya besok kita lanjutkan pasal 17, yaitu peperangan antara Goliat melawan tentara Israel, itu diwakili oleh Daud saudara. Ya besok ya, mari kita baca saat ini 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jelas saudara, kalau seorang itu tidak hidup di dalam firman Tuhan, melanggar ya, berarti roh Tuhan itu tarik diri. Karena sensitif, roh Tuhan itu sempurna, begitu kudus. Tidak ada satu detik pun atau satu titik pun yang bisa bekerja sama dengan roh kegelapan. Tidak bisa. Gelap sama terang tidak bisa saudara. Ya, kalau Bapak Ibu di dalam gelap ya, ada lampu terang, tidak ada gelap lagi. Demikian kalau kita seandainya lampu terang digelapkan, ya sudah selesai sudah, penuh dengan kegelapan. Jadi karena Saul sudah melanggar firman Tuhan, sudah tidak taat lagi kepada firman, berapa kali kesalahan dari Saul, akhirnya roh Tuhan tarik diri. Seperti tadi firman Tuhan dalam Mazmur 51. Jangan rohmu yang kudus Tuhan tarik diri. Kalau roh Tuhan tidak ada pada kita, pastilah roh iblis, roh jahat yang Tuhan izinkan. Karena roh kudus tidak ada lagi. Berarti kalau manusia tidak ada roh kudus, ya bisa dikuasai roh jahat seperti Raja Saul. Ya. Dan berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Iya sudah diizin. Roh daripada jahat daripada maksudnya diizinkan Tuhan. Karena roh iblis berkuasa saudara ya. Kalau kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 5:19, ketahuilah bahwa kita berasal dari Allah, tapi dunia ini sudah dikuasai oleh roh, kuasa roh jahat di udara. Coba nih Bapak Ibu baca ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia
berada di bawah kuasa si jahat. Nah, makanya pentingnya, berarti saat ini kita dalam dunia ini roh jahat gentayangan, saudara. Seperti di dalam Efesus 6 ayat 12, peperangan kita bukan melawan pemerintah, tapi bukan melawan dengan roh kedagingan. Ini saudara, saya mau baca ya supaya saya tidak salah ngomong. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, itu satu. Kedua, melawan penguasa-penguasa. Ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Keempat, melawan roh jahat udara. Coba ini, di alam semesta ini, jagat raya ini kuasai oleh iblis. Dan sejak awal, saudara, Lucifer begitu jatuh dalam dosa, dicampakkan Tuhan ke bumi. Makanya di Kejadian pasal 1 ayat 1, ya, dunia yang penuh dengan kegelapan karena di dalamnya ada iblis. Makanya jadilah terang, karena Tuhan itu kehadiran Tuhan ada terang. Karena Yesus adalah terang dunia, kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka di sini penting kita belajar supaya jangan sampai kita jauh dari Tuhan, jangan sampai kita melanggar firman Tuhan, jangan kita berbuat dosa, artinya hidup di dalam dosa. Kalau berbuat dosa sekali, ya minta ampun sama bertobat, Tuhan ampuni. Tapi dikuasai oleh dosa beda, saudara. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan main-main dosa-dosa terus-terusan ya. Ya, nanti iblis masuk di dalam seorang itu. Ayat 16. Baiklah Tuanku memintakan hamba-Mu yang ada di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu haruslah main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-Mu itu, carilah bagi kau seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Kecapi bandar puji-pujian. Hadirlah Tuhan hadir di atas puji-pujian. Kalau kita baca di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, ya, Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di atas puji-pujian orang Israel. Orang Israel adalah kehidupan kita, adalah Israel rohani. Oleh itu mari kita mau selalu memuji, menyembah Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Memuji Tuhan berarti dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara, roh iblis masuk. Maka penting di sini Tuhan akan hadir melalui puji-pujian. Main kecapi ada puji-pujian. Di situ ada roh Allah. Berkatalah Saul kepada hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah kepadaku. Artinya carilah seorang yang ada waris, yang ada praise and worship. Memuji akan Tuhan. Undang hadirat Tuhan. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Itu pentingnya minta pimpin Roh Kudus supaya Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki saya, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakatnya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, ternyata anak Isai siapa, saudara? Laki-laki saya itu, itulah Daud. Mari kita baca ayat 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Amin. Coba ini Daud dipakai Tuhan karena Daud adalah hamba Tuhan, ya, diurapi sama Tuhan. Lalu Isai mengambil seorang keledai yang dimoti roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud. Demikian katanya anaknya. Demikian Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Dari Daud bekerja, ya, di bawah kendali Raja Saul. Ya, karena di sini katakan Daud, ya, adalah pelayannya sangat dicinta oleh Saul. Karena apa? Karena Daud ada Roh Kudus. Ya, perhatikan di sini ayat 22. Sebelum Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepada Mani. Ya, jadi Raja Saul dia bicara kepada Isai, biarkan Daud menjadi pelayan Raja Saul, karena Raja Saul sayang, suka kepada Daud, ya, karena Daud ada Roh Kudus, ya. Ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi, memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat pun undur daripadanya. Begitu Tuhan menyertai Daud. Daud main kecapi, berarti undang Roh Kudus. Praise and worship. Lari to iblis, saudara. Sehingga Saul menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita dan Roh Kudus. Di sini suatu pengalaman buat setiap kita. Ayo, Bapak Ibu, jangan pernah jauh dari Tuhan. Selalu minta Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Roh Kudus berkuasa kalau Bapak Ibu main dengan dosa. Saul karena selalu berbuat dosa, selalu berdusta, dia berani sama Tuhan. Contoh lagi Ananias Sapira. Kalau dia berdusta kepada Roh Kudus, habis mati, sudah. Dia bikin kita takut sama Tuhan melalui firman-firman
yang selalu kita dengar. Mari kita minta pimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Seperti Roh Tuhan ada di dalam Daud, demikian Roh Tuhan ada pada setiap kita. Dan kita mau benci dosa, kita cinta Tuhan, cintakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Minta selalu pimpinan Roh Kudus, selalu memimpin, berkuasa dalam hidupku, sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita beraktivitas berjuang, minta pimpinan Roh Kudus berjaga dan berdoa. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita jangan sampai melangkah menurut kedagingan kita, menurut kemauan kita, tapi selalu tanya sama Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun setiap langkah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kamis pagi hari ini 10 Oktober, Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.